Pertanyaan saya Pak, dan ini pertanyaan sejuta umat Pak, karena 1,5 tahun saya keliling Indonesia, selalu media maupun masyarakat, audiens tanya, apakah prakerja akan dilanjutkan setelah 2024? Demikian Pak. Jadi change itu bukan menghentikan dan mengubah. Change itu adalah 4 aspek. 1, apa yang harus ditingkatkan. Jadi bentuk perubahannya apa? Ditingkatkan. Yang kedua, perubahannya kedua, apa yang harus dikoreksi dari yang dikerjakan sekarang. Ya harus terbuka juga terhadap koreksi. Yang ketiga, Denny silau Bu Denny. Silakan Bu Denny. Baik, terima kasih. Silau bukan karena glowing ya Pak ya. Nah ini dulu zaman adik kelas kuliah paling cerdas di fakultas ekonomi. Luar biasa. Semoga masih tetap cerdas Pak. Pak Anies, terima kasih atas paparannya. Tadi Bapak menyebutkan beberapa poin yang terkait dengan bagaimana kita meningkatkan skills dari angkatan kerja kita. Bapak menyebutkan pelatihannya praktis, PMA bisa dilibatkan, kemudian negara tidak bisa sendiri, harus inklusif, dan kemudian CSO atau komunitas itu juga dilibatkan. Tujuannya agar kemudian menciptakan resiliensi yang ada di masyarakat. Pak, biasanya ganti pemerintahan, ganti program, dan biasanya narasi atau kemudian niatan program policy bagus berantakan diimplementasi karena kapasitas program delivery-nya tidak baik. Di prakerja, dalam waktu 3,5 tahun kita bisa memberikan 17,5 juta orang akses untuk reskilling dan upskilling. Yang tadi Bapak sebutkan, UI, UGM, CSO, kemudian BINUS, Hino, kemudian United Tractors yang mengajari bagaimana maintenance bulldozer sama eskavator ada di prakerja. Pelatihan green skills, AI, cyber security ada di prakerja. Dan kemudian ini juga sudah teruji dan kemudian direplikasi. Bahkan oleh Kamboja, tahun ini, bulan November ini mereka memulai program semacam prakerja 1,5 juta orang skalanya. Dan kemudian sudah dibandingin oleh Thailand dan juga Maroko. Pertanyaan saya Pak, dan ini pertanyaan sejuta umat Pak, karena 1,5 tahun saya keliling Indonesia, selalu media maupun masyarakat, audiens tanya, apakah prakerja akan dilanjutkan setelah 2024? Demikian Pak, terima kasih. Silakan dijawab Pak Anies, singkat, nanti ada pertanyaan lagi. Ya, aspirasi pribadi atau institusi? Nggak bisa jawab. Gini. Kami punya prinsip Bu, bukan dilanjutkan atau tidak. No, menurut kami sudah cukup kita ini ganti. Kita berani pemerintah tahu persis kok bahwa rakyat itu nggak peduli mau siapa yang jadi wali kota, gubernur, yang penting adalah mereka dapatkan manfaat. Karena itu ada 4 pertanyaan yang harus dijawab ketika kita berubah. 1, apa yang harus ditingkatkan? Jadi change itu bukan menghentikan dan mengubah. Change itu adalah 4 aspek. 1, apa yang harus ditingkatkan. Jadi bentuk perubahannya apa? Ditingkatkan. Yang kedua, perubahannya kedua, apa yang harus dikoreksi dari yang dikerjakan sekarang. Ya harus terbuka juga terhadap koreksi. Yang ketiga, apa hal yang harus dihentikan dari yang dikerjakan sekarang. Ini objektif aja nih. Yang keempat, apa hal baru yang harus dimasukkan. Nah, kebanyakan dari kita ketika bicara change itu dipikirin nomor 3 dan nomor 4 aja. Nah itu menurut saya bahaya. Jangan. Kita nanti merasain, saya dulu tugas di Jakarta. Habis itu begitu selesai tugas, ada perubahan. Gak apa-apa, memang otoritasnya orangnya beda. Tapi kalau prinsip 4 itu dipegang, maka publik yang benefit. Apa yang ditingkatkan, apa yang dikoreksi, apa yang dihentikan, dan kalau itu dilakukan, maka perubahan itu teknokratik, not political. Teknokratik, kenapa? Karena begitu pertanyaan yang 4 itu jawabannya harus teknokratik, nggak bisa jawabannya non teknokratik ini. Dan ini Mbak Dery, yang kami melihat Indonesia ke depan dalam hemat kami harus mengembalikan teknokrasi menjadi pilot dari proses pembangunan di Indonesia. Pilotnya itu teknokrasi. Teknokrasi itu come up dengan option. Nanti political leaders melakukan eksekusi atas pilihan yang diberikan oleh teknokrat, tapi jangan dibalik.
Yang kami khawatirkan itu dibaliknya ke ujung. Kita terusin gini, nggak apa ya ini. Dia mau coba begini, si A punya minat investasi bidang ini, diberikan kepada negara, lalu negara kelihatannya menarik, nanti obrolin, kemudian diberikan kepada teknokrat, tolong cari justifikasinya. That's no good. Dan itu nggak terjadi. Kalau kita lihat 30 tahun Orde Baru kan dibalik, teknokrat di depan, pengusaha di paling belakang. Teknokrat itu menentukan butuh petrokimia, itu kata teknokrat. Butuh industri baja, itu kata teknokrat. Baru kemudian di outline policy-nya, lalu dicari siapa yang mengeksekusi. Yang sering sekali terjadi terbalik, yang mau mengeksekusi yang punya ide berikan kepada negara, negara kasihkan teknokrat, tolong buatkan papernya supaya ini justified. Nah ini yang harus diubah. Nah kalau begitu, itu yang membuat apa? Kemudian ketimpangan itu bisa terjadi. Ini frankly speaking kita ngomong. Dan bukan 1-2 tahun, bukan. Kita bicara tentang kira-kira periode 25 tahun terakhir ini. Ketika teknokrasi tidak selalu di depan. Nah, kami melihat pentingnya. Apa syaratnya teknokrasi pindah ke depan? Syaratnya kepemimpinan mempercayai pada ilmu pengetahuan. Syaratnya itu. Kalau leadershipnya nggak menganggap ilmu pengetahuan penting, pasti nggak akan pakai teknokrasi. Udah pasti itu. Ujiannya kemarin COVID, Mbak Fahila nih. COVID itu adalah wake up call. Kenapa? Karena COVID itu menguji siapa yang mengambil keputusan pakai ilmu pengetahuan dan evidence, siapa yang mengambil keputusan tanpa ilmu pengetahuan dan evidence. Itu kok. Seluruh dunia itu, bukan cuma Indonesia. Ini dikembalikan sekarang. Oke, kita kasih juga kesempatan lagi ya Pak, buat yang lain ya Pak. Silakan siapa? Bu Nina Sakti. Silakan Bu Nina. Nanti yang lainnya masih ada kesempatan lagi. Saya mungkin masih ada 2 penanya lagi nanti. Ini dari dosen dari FEM UI Pak Bu Nina Sakti. Silakan Bu Nina. Ya, terima kasih Bu Afriani. Saya melihat ini topiknya sangat menarik, ketimpangan dan ketenagakerjaan. Dalam program Bapak, kita masih kurang jelas nih Pak Anies. Tolong tunjukkan di mana realisasinya timpang itu kan kemiskinan berarti melebar ya, Gini rasio kita bicaranya. Lalu kita bicara ketenagakerjaan itu kan tadi Bapak katakan jangka panjang nih Pak, ada jangka pendek juga sih. Nah sekarang tolong ditunjukkan perubahan apa dari yang ada sekarang menjadi ke depan menghapuskan ketimpangan dalam arti ringkas gitu ya. Jadi gini, tadi Bu Deni sudah membuka prakerja gitu, itu satu contoh bagaimana hasilnya itu diukur dari ketimpangan atau pertumbuhan atau apa gitu ya. Lalu yang satunya lagi itu kita melihat Bapak tadi mengatakan kualitas kan, jadi kualitas sekaligus menghilangkan ketimpangan ya. Bapak tunjukkan tadi sudah kita mulai dari yang penyerapan tenaga kerja terbesar ya. Kalau dalam dokumen Bapak saya baca itu ada pertanian yang diperpustakaan. Mungkin itu Pak, kita ingin tahu realisasi praktis apa. Terima kasih. Silakan Pak Anies untuk menjawabnya. Jadi saya berilustrasi 2 wilayah yang berbeda. Seperti kawasan padat penduduk urban seperti Jakarta, di mana di situ ada pekerja atau ada unemployment, kira-kira orang-orang yang butuhkan lapangan pekerjaan. Dan di sini ada beberapa model. Ada yang memang warga Jakarta dalam pekerjaan, yang kedua ada pekerja musiman yang datang ke Jakarta membutuhkan pekerjaan. Nah, bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan di Jakarta, kami melakukannya. Contohnya adalah dengan memudahkan UMKM untuk bisa berusaha, karena itu penyerap lapangan pekerjaan paling cepat di Jakarta. Apa contohnya? Yang membuat UMKM di Jakarta ini tidak bisa berkembang itu justru bukan urusan bisnis, tapi urusan tata ruang. Kenapa? Karena kalau saya bikin usaha di rumah saya sekarang, saya mengajukan IUMK nggak keluar. Kenapa? Karena zonanya bukan zona usaha. Sementara usaha saya di rumah, catering, menjahit, pakainya garasi, nggak bisa. Begitu negara mengubah itu, semua wilayah dibolehkan untuk usaha, langsung saya menyerap 3, 4, 5 tenaga kerja yang ada di tetangga-tetangga wilayah saya. Kenapa? Karena diubah aturannya. Begitu aturan diubah, langsung tenaga kerjanya terserap. Jadi negara ketika bicara tentang penyediaan lapangan pekerjaan bukan semata-mata yuk dorong investasi, enggak. Apa sih constraint yang membuat
UMKM penyerap tenaga kerja terbesar di Jakarta itu tidak bisa berkembang. Dan begitu mereka dapat UMKM, apa yang mendapat zonasi diubah, maka mereka keluar IUMK, mereka dapat NPWP, mereka langsung masuk digital market. Begitu masuk digital market, maka mereka akan menjangkau semuanya. Kedua, Bapak Ibu mungkin ingat ya, di Jalan Jenderal Sudirman dulu pernah dilarang kendaraan roda 2 untuk lewat. Motor nggak boleh lewat, yang boleh hanya roda 4. Apa itu artinya sekalian? Di Jakarta ini distribusi barang menggunakan angkutan per hari 13,5 juta delivery. Yang lewat Jalan Sudirman 500.000 delivery per hari. Ketika jalan itu tidak bisa dilewati oleh motor, artinya makanan kecil, snack, pesanan-pesanan seluruh orang yang bekerja di kawasan itu tidak bisa diantar dengan motor. Begitu kebijakan itu di lifting, maka mendadak pusat kegiatan perekonomian urat nadi, salah satunya yang utama di Jakarta, tersambungkan dengan rumah-rumah. Mendadak usaha kecil-kecil di rumah yang menyerap tenaga kerja menemukan pangsa pasarnya. Itu contoh-contoh konkret yang bisa dilakukan. Jadi pendekatannya tidak deduktif tapi induktif. What is the core problem? Di situ kemudian negara membuat membebaskan unlocking constraint-constraintnya sehingga tumbuh lapangan pekerjaan lewat usaha-usaha baru yang muncul. Gitu. Ya. Terima kasih Pak Anies. Nah, Pak Anies mungkin sebelum lanjut ini ada yang menarik juga mengenai ekonomi hijau. Sedikit lagi ini saya kurang. Oke. Yang tadi kan saya baru bilang urban. Oh, oke. Yang rural itu pertanian, peternakan, perkebunan itu didorong, diberikan ruang yang cukup karena itu menyerap tenaga kerja di desa-desa yang membuat mereka tidak harus migrasi ke kota. Kenapa kita di Jakarta ini menemukan pekerjaan musiman? Begitu mereka selesai tanam, jarak dari Jakarta 10 jam, selesai tanam selesai itu mereka ke Jakarta cari kerja karena tidak ada aktivitas lain di desanya. Nah ini yang menurut saya sektor itu kenapa tadi kita sebut mereka bisa menyerap sampai 44% sudah kerja, tapi dia justru tidak mendapatkan perhatian untuk dorongan investasi ke sana, gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Ekonomi hijau ini kan dari setiap pemerintahan tuh selalu bicara tentang ini, bahkan kita sudah komitmen di 2060 ya Pak. Nah apa sih dalam 5 tahun yang bisa dilakukan mengarah pada mau berinvestasi tapi juga mengarah pada persoalan lingkungan atau ekonomi hijau. Nah apa tahapan dalam 5 tahun ini mengarah ke ekonomi hijau? Karena di sektor keuangan itu sudah sangat jelas kebijakannya, tapi di sektor realnya justru belum banyak kebijakan-kebijakan yang mengarah pada ekonomi hijau, termasuk energi terbarukan, kemudian juga ramah lingkungan gitu. Bahkan barang-barang kita kan banyak yang ditolak di beberapa negara. Apa yang dilakukan Pak dalam tahapan ini? Kalau saya melihat ini sebagai problem management, Bu Afiliani. Kenapa saya istilahkan problem management? Kenapa? Karena komitmen kita di tingkat global sudah ada. Kita tanda tangan itu semua perjanjian global, tapi kita tidak munculkan itu di dalam delivery yang harus dikerjakan oleh semua institusi. Di level kementerian-kementerian kalau ditanya atas tanda tangan yang dibuat Bapak Presiden ketika di COP, COP itu, COP 26 misalnya, kemudian kementerian itu punya tanggung jawab masing-masing apa? Kadin sektor apa tanggung jawabnya apa? Gubernur nih se-Indonesia ada tanggung jawabnya apa? Nggak tahu juga. Bupati nggak tahu juga. Nah menurut saya ini isunya pada manajemen, Bapak Lihat. Kalau itu diturunkan di dalam satu kerja teknokrasi yang komplit, maka apa yang menjadi komitmen kita untuk sustainable development itu menjadi ukuran yang tangible. Lalu ketika dia menjadi ukuran yang tangible, apa yang terjadi? Akan ada negosiasi. Nanti dunia usaha pasti bilang, saya nggak sanggup Pak kalau sekian tahun, kami nggak mampu, tapi kalau sekian tahun kami bisa. Nah, ketika negosiasi itu ada, itu artinya kita ada target. Tapi kalau negosiasi aja nggak terjadi, itu artinya kita memang tidak punya sebuah target. Nah, menurut saya ini problem manajemen yang harus diluruskan. Dan menurut sekalian, ini salah satu kelemahan di dalam kita yang harus kita perbaiki adalah bagaimana political commitment itu bisa diterjemahkan menjadi technocratic policy guideline. Jadi komitmen itu komitmen internasional, komitmen domestik lewat proses pemilu, lalu juga proses demokrasi guideline itu
menerjemahkan. Nah ini yang sekarang itu sering missing. Ya. Kami melihat, ini kami cerita sedikit menjadi yang nih. Ketika Gelora Jakarta kami membentuk namanya tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Biasa di banyak tempat disebut namanya delivery unit. Ya. Delivery unit ini menerjemahkan komitmen menjadi program menjadi kegiatan, lalu alat ukur dan sistem monitoring. Oke. Nah dengan cara begitu, maka komitmen-komitmen itu bisa dicek ujungnya berapa persen, kapan, di mana. Jadi artinya Pak Anies akan juga mengimplementasikan dengan tahapan-tahapan tadi ya, secara Betul. manajemen baik pusat maupun daerah, bahkan pengusaha harus diajak juga untuk bersama-sama. Dan menurut saya dalam prakteknya kita harus harus ngobrol dengan dunia usaha supaya mereka memberikan feedback. Tidak bisa persoalan lingkungan ini one way. Ya. Ini harus berdua antara pemerintah dengan dunia usaha yang terkait dengan kegiatan usaha ya. Karena mereka lah yang nanti akan melaksanakan di lapangan. Oke. Tapi dari sisi negara harus ada ketegasan bahwa kami memberikan tempo sekian tahun lalu diawasi eksekusinya. Baik Pak Anies, kita kasih pause dulu dong. Kita rasanya tidak terasa sudah lebih dari 55 menit ya. Kita sudah membahas visi dan misi yang disampaikan Pak Anies, dan juga sudah ada tanya jawab, bahkan ada penanggap dan juga yang bertanya di floor juga. Terima kasih Pak Anies. Mungkin kita bisa berdiri dulu. Sudah selesai. Nggak terasa ya Pak, 55 menit ya Pak. Jadi tadi kita sudah sampaikan, kita